Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Leni dengan NIM 211920960. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang karya tulis ilmiah yang telah saya buat kemarin. Adapun judul materinya adalah Hidup Sehat Tanpa Narkoba. Nah, teman-teman sekalian, pasti teman-teman sekalian tidak asing lagi bukan dengan kata narkoba. Tetapi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih narkoba itu. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan yang memiliki kandungan yang sangat berbahaya. Kemudian istilah ini sering digunakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, termasuk juga di dalamnya Badan Narkotika Nasional, jaksa, dan hakim petugas permasyarakatan. Nah, narkoba ini sering disalahgunakan oleh para penggunanya dikarenakan narkoba tersebut dapat menolong mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya. Kemudian narkoba memiliki sifat yang apabila dikonsumsi tidak sesuai oleh penggunanya, maka akan berakibat fatal, seperti rusaknya sistem syaraf dan berujung dengan kematian. Teman sekalian, di sini ada beberapa jenis narkoba. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika sendiri ini adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh berupa pembiusan, kemudian hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi, atau timbulnya hayalan-hayalan bagi penggunanya. Kemudian, narkoba sering dimanfaatkan untuk pengobatan dan kepentingan di bidang pembedahan. Kemudian, narkotika pula terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, ada golongan 1, yaitu merupakan jenis narkotika yang paling berbahaya yang menyebabkan ketergantungan dan daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini biasa digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contohnya seperti ganja, heroin, kokain, dan opium. Nah, kemudian di sini ada narkotika golongan yang ketiga. Nah, golongan ini merupakan narkotika yang memiliki daya adiktif yang ringan, namun sangat bermanfaat bagi pengobatan serta penelitian, yang contohnya seperti kodein dan buprenorfin. Kemudian lanjut lagi, ada psikoterapika. Psikoterapika ini adalah zat atau obat, baik ilmiah maupun sintesis, dan bukan termasuk narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilakunya. Kemudian di sini juga terbagi menjadi beberapa golongan yang bisa kita lihat sendiri. Ada 1, 2, 3 golongan. 4 golongan ada nih. Kemudian yang terakhir ada zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya ini adalah zat-zat selain narkotika dan psikoterapika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya seperti nikotin, alkohol, kafein, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, penyalahan obat ini artinya memakai obat tanpa indikasi medis atau tanpa petunjuk dokter, karena penyakit atau hal lain yang dianjurkan oleh dokter. Obat yang paling banyak disalahgunakan adalah narkotika, psikoterapika, dan bahan adiktif lainnya yang dapat menimbulkan ketagihan atau kecanduan dan ketergantungan. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkotika tersebut atau bahan-bahan terlarang tersebut. Yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini sendiri berasal dari dalam diri kita sendiri atau dari individu tersebut, seperti kepribadian, kecemasan, depresi, serta kurangnya religiusitas. Kemudian ada faktor eksternal yang dimana faktor tersebut berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum, serta pengaruh lingkungan. Kemudian penyalahgunaan narkoba ini hampir terjadi di semua kalangan, termasuk remaja dan anak-anak. Kemudian remaja ini merupakan salah satu pengguna yang sangat besar. Kemudian berikut ada beberapa jenis narkoba yang sering digunakan.
Yang pertama adalah jenis heroin. Nah, heroin ini adalah jenis narkotika yang memiliki sifat adiktifnya tinggi. Bisa berbentuk butiran, tepung, maupun cairan. Jenis heroin ini yang terkenal adalah putau. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penggunaan heroin tersebut adalah timbulnya rasa sakit disertai kejang-kejang, kemudian kram di perut disertai muntah-muntah, mata berair, kehilangan cairan tubuh, kemudian hilangnya nafsu makan. Kemudian jenis yang kedua adalah ganja. Ganja ini adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya yang dapat menimbulkan dan mengalami euforia. Adapun dampak yang ditimbulkan dalam mengkonsumsi ganja ini adalah hilangnya konsentrasi, meningkatnya denyut jantung, hilangnya keseimbangan, rasa gelisah dan panik, kemudian yang terakhir depresi, kebingungan, dan mengalami halusinasi. Yang ketiga adalah morfin. Nah, morfin ini adalah hasil olahan dari opium atau candu mentah. Morfin mempunyai rasa yang pahit, berbentuk tepung halus, berwarna putih, atau dalam bentuk cairan yang berwarna. Kemudian penggunanya dapat menggunakannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah rasa mual yang terus-menerus dan tidak berhenti serta berkeringat yang berlebihan. Merasakan sakit kepala yang sangat sakit, mulut pengguna akan kering dan berwarna pada muka itu berubah. Perubahan suasana hati yang tidak nyaman, rasa euforia, dan yang terakhir, tumbuhnya insomnia dan mimpi buruk pada saat tidur. Kemudian yang keempat adalah kokain. Nah, kokain ini adalah senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain berbentuk daun dan butiran-butiran kristal. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah kehilangan nafsu makan, meningkatnya denyut jantung, tekanan darah dan suhu tubuh, meningkatnya laju pernafasan, hiperstimulasi, kemudian halusinasi, gembira yang berlebihan, dan cepat marah. Kemudian ada ekstasi atau MDMA. Ekstasi adalah salah satu zat psikoterapika yang dapat mendorong fisik penggunanya bekerja di luar batas kemampuan sehingga menyebabkan cairan tubuh akan mengalami kekeringan bahkan mengalami kematian. Ekstasi ini biasanya dalam bentuk tablet berbagai warna dengan desain yang berbeda dan dapat juga berbentuk berupa bubuk atau kapsul. Adapun dampak yang dirasakan setelah mengonsumsi barang tersebut adalah diare, rasa haus yang hebat dan tidak beraturan, hiperaktif, sakit kepala dan pusing, menggigil serta tidak terkendali, kemudian detak jantung yang cepat. Yang pertama itu bahaya terhadap fisik. Yang kedua, bahaya terhadap kejiwaan. Kemudian di sini ada pula kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu adalah pererat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti yang luhur. Kemudian membiasakan diri berpola hidup sehat, menolak bujukan untuk menggunakan narkoba, belajar dengan sungguh-sungguh, dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Baik, sebelum menutup materi ini, ada sedikit saran dari saya untuk teman-teman sekalian dan untuk diri saya sendiri. Bahwasanya marilah kita sama-sama untuk sadar bahwa narkoba itu adalah zat adiktif yang sangat berbahaya bagi manusia, khususnya bagi remaja dan anak-anak. Kemudian remaja dan anak-anak perlu dibina di luar dan di dalam agar mereka tidak terjerumus ke dalam narkoba. Peran yang paling penting adalah peran orang tua. Orang tua sangatlah berperan penting dalam menjaga pergaulan anaknya dari narkoba. Narkoba dapat menghancurkan masa depan siapa saja penggunanya. Oleh karena itu, perlu sedini mungkin
kita sebagai warga negara Indonesia perlu akan masa depan bangsa kita ini yang darurat akan narkoba.